Ingin jumpa hantu, punya modal rasa takut pun boleh. Justru kalau penakut itu ya cepat apa? Cepat ketemu. Cepat ketemu, iya. Gitu loh. Jadi tidak punya modal. Begitu ya. Iya. Tuh. Jadi itu untuk golongan tuyul lapisan berapa tuh ya? Hah? Tuyul makhluk gaib itu ada disebut jin, peri, marakayangan. Iya. Kait salah satu oknum pelaku kandang bupra dari golongan jin itu kan masih ada salah satunya ya yang belum tobat dan tidak bisa beraktivitas karena masih dalam posisi terpuruk. Mudah-mudahan nantinya bisa ada pertemuan balik, mana tahu yang bersangkutan bisa dibina. Iya, maksud saya ke situ. Iya. Jadi selesai satu barisan dengan adanya ya, pengasingan sekian lama 1 tahun lebih itu kalau nggak salah itu sudah cukup membuat dia itu jerah dan mudah-mudahan ada hidayah tentunya buat yang bersangkutan nantinya. Semoga saja. Jadi biar tidak terkesan kita itu memisahkan dia dengan keluarganya. Betul. Melainkan bila mana nanti masih dikasih 1 kali kesempatan dia tetap kekeh teguh pada pendiriannya, tetap ingin melakukan kesesatannya, baru kita akan mengambil tindakan yang jauh lebih tegas tentunya. Iya, seperti itu. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa. Sedikit tambahan dalam Mbak Parjo, kan Mbak Parjo dulu dan hingga kini Mbak Parjo kan paham betul dunia alam gaib bunian. Iya, sedikit untuk menambah wawasan terkhusus Sandimun di sini. Dalam. Iya, nah, terkait kehidupan bunian begini. Di alam kami bangsa manusia ada beberapa yang berpendapat alam gaib ini ada lapis-lapis tertentu. Iya. Iya. Itu lapis pertama itu jenis bagaimana namanya kalau di alam sana, di alam gaib. Lapis selanjutnya dan menuju sampai ke lapis bunian itu lapis alam gaib bunian itu di lapis keberapa begitu. Jadi kalau terkait lapisan itu nggak ada sebutannya. Begitu ya. Ya kan. Cuman bisa dibedakan lapisan awal, kedua, ketiga dan selanjutnya itu disesuaikan dengan penduduknya. Ya kan? Oh begitu. Penghuninya. Jadi kalau sebelum ke lapisan awal, lapisan pertama di alam gaib itu ada dimensi perbatasan. Ya, itu dominan dihuni oleh ya makhluk gaib yang tempat tinggalnya di dalam benda. Begitu. Ya, itu perbatasan bukan lapis pertama ya. Lalu setelah itu lapis pertama. Lapis pertama ini itu dominan dihuni oleh mereka-mereka yang mohon maaf ya kalau bangsa manusia mengatakan mungkin hantu. Oh begitu, hantu ya. Dia tidak di dimensi perbatasan, dia di lapisan pertama. Iya. Ya di apa ya namanya? Ya bangsa itulah hantu. Lalu lapisan kedua itu bangsa bunian. Lapisan ketiga bangsa siluman. Oh seperti itu ya. Dan lapisan-lapisan berikutnya itu ya Mbak Parjo kurang paham memang. Begitu ya. Jadi kalau Mbak Parjo itu orang bunian di lapisan kedua. Kalau bangsa siluman karena dekat dia dengan Mbak Parjo itu di lapisan ketiga. Seperti itu. Iya. Dan juga para hantu jin-jin pengganggu itu di lapisan ke-1. Begitu. Iya. Lapisan pertama ya. Iya. Karena lapisan pertama ataupun lapisan ketiga itu kan tetangga Mbak Parjo gitu. Jadi ya tahu. Iya. Lapis kedua otomatis terhimpit ataupun berdampingan dengan lapis pertama dan lapis ketiga. Jadi tidak campur ya, hantu dengan bunian dan siluman nggak campur memang. Tidak campur. Jadi bisa saja ya Mbak Parjo itu kan bunian di lapisan kedua ya. Bangsa kami itu dapat gangguan ya dihantu-hantu oleh para hantu ya bisa saja. Oh seperti itu Mbak ya. Jadi hantu itu tidak masuk cuma ke alam manusia gitu. Ke alam kami pun samanya tinggal jebol 1 lapisan kan begitu. Iya. Sama.
Itu sepengetahuan Bapak Parjo tadi kan cerita di lapis pertama golongan jenis hantu Iya. begitu, dan sesekali jebol ke lapis kedua yakni di Iya. alam bunian. Itu biasanya jenis hantu apa yang mencoba untuk masuk ke lapis bunian ini? Hantu yang ada di alam manusia sama seperti hantu yang ada di alam bunian. Begitu ya? Iya. Wong pelakunya itu juga. Itu juga. Iya. Jadi si hantu-hantu ini biasa ronren begitulah ya. Iya, ronren. Sama sini kan. Iya. Ya, aku kan paham. Oh, ronren. Iya. Iya. Rono rene. Oh, rono rene. Iya, sana sini. Tak kira kelon rene. Ora. Saru ya. Iya. Ronren sahabat iya. Jadi hantu itu kadang-kala bukan cuma menakut-nakuti bangsa manusia, tapi juga kadang-kala menakut-nakuti bangsa bunian. Iya, di saat dia itu merasa tidak nyaman atau merasa tidak akan berhasil melaksanakan misinya di alam bunian, mungkin dia akan lari ke alam manusia. Begitu juga sebaliknya. Ronren, iya, ronoren nih. Namanya hantu. Ya, hantu itu apa? Makhluk yang ada gila-gilanya, gitu. Jadi sana sini. Memang di lapisan pertama dia nggak luas, iya, gitu. Dan dia nggak padat isinya. Begitu ya. Pertanyaan tambahan untuk nambah wawasan ini Mbah. Untuk di lapis pertama itu kan tadi golongan hantu. Ya. Walaupun tadi nggak luas, namun ya sedikit pertanyaan kita munculkan guna untuk menambah wawasan sahabatku semua. Apakah di alam hantu ini kehidupannya apakah cukup mewah atau bagaimana? Apakah ada kerajaan atau perkotaan begitu? Ya, jadi kehidupan di alam hantu itu jauh dari keramaian dan jauh dari keindahan. Seperti itu ya? Iya, gitu. Mereka itu merasa kesepian, makanya nyari kawan, dia nakut-nakutin. Iya. Logika juga ya? Logika. Ya. Segala sesuatu yang terjadi itu tentunya akan masuk di akal. Begitu. Cuman masalahnya kadang-kadang mohon maaf logika kita yang tidak bisa menerima itu. Iya. Di saat logika kita tidak bisa menerima, cobalah kita masuk ke dalam hati kita, insya Allah kita akan bisa menerimanya. Kan begitu. Menemukan pencerahan begitu. Memang seperti itu. Dan hantu sama hantu itu tidak saling mengenal, enggak, gitu. Dan tidak ada namanya persekutuan antar hantu, tidak ada. Mereka itu sibuk mencari tempat mangkal masing-masing dan sibuk mencari target masing-masing begitu ya. Gitu. Iya. Bahkan terkesan tidak ada komunikasi antar hantu sebetulnya kayak gitu ya. Bila mana ada komunikasi antar hantu itu hanya ada di Kelana Masa. Karena keduanya sama-sama masuk ke dimensi manusia, dijumpakan di sini sama Akmal ya, dijumpakan, dikenalkan, habis itu dinikahkan. Iya, sama Akmal itu. Cuma ada di Kelana Masa. Iya. Tapi kalau di alamnya itu tidak akan terjadi begitu. Sesama satu golongan saja itu tidak akan saling sapa-sapaan gitu. Somse begitu lah ya. Somse, iya. Apa somse ya? Sombong sekali. Sombong sekali, iya. Namanya hantu. Hantu. Ya, seperti itu lah. Bukan sombong sekali, ya. Bose. Bodoh sekali. Begitu ya. Iya. Jadi tambah wawasan atas cerita beserta penjelasan yang bisa diilustrasikan oleh Mbak Parjo tentunya. Iya, jadi kalau ada yang bagus bahasanya sose, sombong sekali. Kalau Mbak Parjo bose, bodoh sesekali. Kalau ini Akmal sesekali, iya sesekali mau kumat. Ya seperti itulah penjelasannya. Iya. Jadi biar penggemar Mbak Parjo Family itu paham kalau hantu itu tidak beradaptasi dengan makhluk bunian, tidak campur. Dia itu beda alam, beda lapisan, walaupun sama-sama alam gaib. Begitu ya. Iya. Itu tadi alam hantu ataupun lapis pertama. Sekarang lapis kedua, alam bunian. Di bangsa manusia itu ada yang menduga atau beranggapan alam bunian ini lebih berkemungkinan adanya kemewahan, kemegahan, keramaian. Apa tanggapan Bapak? Oh ya betul. Betul ya. Iya, karena alam bunian itu kan kehidupannya sama ya
walaupun tidak sama persis tapi menyerupai kehidupan bangsa manusia. Ya, dari segi kebutuhan, adaptasi, dan tata cara apa ya, hidupnya ini, pola hidupnya Begitu. itu hampir menyerupai sama. Nah, di alam manusia ada dukun, makanya Mbak Parjo kan jadi dukun di alam bunian. Tapi kalau di tempat hantu nggak ada dukun, ya. Itu makanya hantu-hantu itu sebagai media dukun, dipanggil oleh dukun manusia, dipanggil juga oleh dukun alam bunian. Begitu. Cuman cepet tuh udah dipanggil di sini, nanti di alam bunian mau Mbak Parjo panggil juga cepet. Ya. Cepet. Untuk mengimbangi, mengurangi ya kan, dan bagus. Jadi di alam bunian itu bagi mereka yang mampu ya mampu, bagi mereka yang susah ya sama lah. Begitu ya. Itu tadi di lapis pertama, alam hantu, dimensinya itu kan jauh dari kemewahan, jauh dari tidak ada kemewahan, tamahan. Iya. Tidak ada. Makanya bangsa hantu kerjaannya menghantui begitu ya. Cuma kerjanya menghantui. Makanya alangkah bahagia hati si hantu bila mana dia itu ya bersekutu dengan manusia, disuruh-suruh seneng dia. Begitu. Karena di sana itu tempat tinggalnya sangat tidak layak. Bila mana ada salah satu oknum pelaku, ya oknum lah ya, dari bangsa manusia atau bangsa bunian yang mau melihara hantu untuk nakut-nakutin kan begitu. Iya. Secara nggak langsung si hantu tersebut yang dipelihara atau dipakai oleh oknum, dia dapat job gitulah ya. Dapat job, merasa diuntungkan. Iya. Nah, yang jelas sekali ya dia dapat tempat tinggal yang layak, ya kebutuhannya tercukupi kan begitu. Iya. Ada temennya, iya, ada temen ngobrolnya, iya. Ya gimana lah coba. Sudah sibuk-sibuk lah kuntilanak datang hadir memanifestasi perwujudan, ya, menjumpai salah satu manusia. Belum sempat disapa, belum sempat mengenalkan diri, Sandimun mungkin sudah lari, kan kecewa hatinya. Iya kan. Makanya Akmal berjasa besar di sini. Ya, hantu-hantu dikutip, dikumpulin, ya, itu dijumpakan, dicarikan kawan, terakhirnya dinikahkan, dia jadi penghulunya. Bahkan ya terjadi pernikahan silang antara kuntilanak dengan tuyul kan begitu, dan lain sebagainya. Ya, inilah dia. Tambahan Bapak dalam guna untuk ya tambahan ditambah lah rokok iya. Aku kepengin jopo lah, iya kok kowe nyogok rokok kowe njaluk bojo sing ayu. Gaul. Iya orang le. Kuntilanak tuyul ae mbok bojoke kuntilanak kan banting. Iya, sedikit tambahan pertanyaan dari saya Mbak Parjo untuk menambah wawasan sahabat semua, tentunya penggemar Mbak Parjo. Tadi alam pertama sudah, alam kedua sudah diuraikan. Alam ketiga itu kan tadi bangsa siluman. Bangsa siluman. Pertanyaannya begini, apakah di alam bangsa siluman ini ada kemewahan, ada keramah tamahan, ada ya mungkin seperti di alam bunian atau mirip di alam hantu begitu? Oh, dia jauh dari alam hantu. Memang alam yang agak menyedihkan di alam hantu. Kalau gitu, ya? Alam siluman, ya dia tak ubahnya seperti alam bunian. Begitu ya. Cuman banyak perbedaannya. Perbedaannya di sana itu makanannya kadang ada yang aneh-aneh. Seperti itu ya. Gitu. Iya. Jadi alam siluman ini kadang-kadang terlibat di alam bunian juga. Ada beberapa oknum bunian yang bersekutu dengan alam siluman. Begitu ya. Iya. Tuh. Jadi kalau ada oknum manusia yang ngambil pesugihan, gitu loh. Bunian juga ada yang mengambil pesugihan. Begitu ya. Tapi Mbak Parjo bukanlah dukun pesugihan. Tapi Mbak Parjo dukun yang kaya memang, kaya saudara. Iya. Ada. Karena kategori makhluk gaib dari yang maksudnya yang berjasa di dunia pesugihan biasanya dari golongan siluman. Dari golongan siluman ya. Iya. Dominan ke situ. Iya. Dia di lapis ketiga begitu ya Mbak. Iya. Di lapis ketiga.
Kalau di sana, kalau boleh dibagi tahu sepengetahuan Bapak Arjo, di alam siluman tadi, lapis ketiga, jenis siluman yang ada di sana apakah sama dengan yang dipahami oleh bangsa Oh manusia? iya, Sama ya? sama. Itu begitu sama. Jadi yang dipahami oleh bangsa manusia dari golongan siluman ya mereka itu tinggal di lapis ketiga. Lapis ketiga. Ternyata banyak misteri di sebalik adanya dimensi alam gaib begitu Bapak Arjo ya. Iya. Makanya perbedaannya untuk jumpa dengan lapis kedua dan ketiga khususnya bunian ataupun bangsa siluman itu harus punya pengetahuan keilmuan, kan begitu. Iya. Baru bisa jumpa. Tapi kalau ingin jumpa hantu, punya modal rasa takut pun boleh. Justru kalau penakut itu ya cepat apa? Cepat ketemu. Cepat ketemu, iya. Gitu loh. Jadi tidak punya modal. Begitu ya. Iya. Tuh. Untuk jumpa hantu bisa dibilang modalnya paling ringan begitu ya. Paling ringan. Modal rasa takut gitu Oh ya, aja. modal rasa takut. Iya. Iya. Tuh. Ilmunya ilmu penakut. Iya. Ilmu penakut. Kayak yang ngomong. Kan logika penjelasan Bapak Arjo memang seperti itu keadaannya. Iya. Memang kalau untuk lapisan berikutnya 4, 5 dan lain sebagainya bila mana ada, ya, kemungkinan ada lah, walaupun nggak pasti berapa jumlahnya. Itu kalangan para ahli yang paham memang. Iya. Bapak Arjo pribadi itu tidak paham lah. Ya, yang bisa Bapak Arjo ceritakan itu ya tadi lapisan pertama, kedua dan ketiga. Jadi itu untuk golongan tuyul lapisan berapa tuh ya? Hah? Tuyul. Tuyul, dia kan bukan bunian itu. Nah, lapisan keberapa? 1, 2, 3. Dia bukan satu lah, tuyul mana hantu itu. Oh enggak. Iya, dia ya walaupun asing namanya, kalau tuyul itu kan kalimat tuyul saja, nggak ada siluman tuyul, tapi dia bisa dikategorikan golongan siluman. Begitu ya. Itu seperti itu. Cuman selama ini mungkin penggemar Bapak Arjo kalau melihat tuyul, kuntilanak, gondoro dan lain sebagainya nggak paham lah itu lapisan berapa karena nggak sempat ditanyakan kan dan Iya, bagus. betul. Dan intinya dia mau di lapisan 1, 2, 3 gitu. Intinya kalau udah di sini kan satu lapisan, satu dimensi kan begitu. Iya. Makanya Akmal itu menikahkan tuyul dengan kuntilanak ini selain beda golongan, beda alam juga, beda lapisan itu. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada kuntilanaknya di alam pertama kan menyedihkan di alam hantu, iya kan? Iya kan? Cuman pertanyaannya sekarang itu tuyul itu yang rencananya punya anak telak-telik itu malah itu sekarang di alamnya tuyul apa di alamnya hantu itu? Di alam tuyul lah. Oh, dipulangkan di alam tuyul sana? Hah? Ngarang kamu. Kok di alam tuyul? Di alam gaib. Nyatanya salah satu tuyul lulusan sini, ya si Gondo di alam Bapak Arjo kok. Iya. Di alam bunian. Di alam bunian. Karena udah kecepet sama Akmal, iya dia bingung mau pulang. Jadi anak angkat Bapak Arjo, si Gondo. Iya. Kan Gondo namanya itu. Iya. Ya seperti itulah. Sahabat, karena Bapak Arjo ini ya walaupun serius tetaplah udah menjadi tradisi Bapak Arjo di saat komunikasi ini dicampur dengan suasana canda tawa supaya nggak tegang, supaya kawan-kawan di sini pun merasa nyaman kan begitu. Karena selain sahabat butuh pengetahuan juga mungkin panjenengan juga butuh hiburan juga kan begitu. Betul, iya. Iya, sebetulnya bisa Bapak Arjo rubah karakter ya. Itu sifatnya itu agak resmi tapi ya rasanya cemana lah ya. Kalau bisa kita kan dapat hiburan dan tuntunan kan begitu, jadi dua-duanya dapat ya kan dan bagus. Iya ya seperti itu. Karena Bapak Arjo sendiri juga butuh hiburan. Di alam kami Bapak Arjo ada pepatah ataupun pendapat orang-orang tua dulu. Ini kan terkait bahas masalah makhluk gaib yang di 3 dimensi tadi ya. Begini pendapat ataupun cerita dari orang-orang tua dulu. Makhluk gaib itu ada disebut
jin, peri, marakayangan. Iya. Mbak Parjo pernah mendengar, Yo, mendengar. bahasa itu di alam Mbak Parjo sana? Oh, seperti itu ya. Ya. Jadi kalau jin maknanya kan luas. Iya. Gitu. Kalau jin di bangsa manusia mungkin ya, meliputi seluruh makhluk gaib yang ada di bumi ini mungkin ya identik dengan sebutan jin, kan begitu. Ya sama seperti Sama Bapak ya. Jo, iya. Berarti kalimat jin itu untuk makhluk gaib yang tinggal di bumi secara jamak begitu ya. Begitu. Begitu juga Mbak Parjo pun begitu. Makanya Mbak Parjo itu di alam gaib. Tapi kalau Mbak Parjo ke sini, Mbak Parjo juga ke alam gaib. Begitu. Ke alam gaib. Cuman kalau menurut kalian Mbak Parjo itu alam jin secara jamak. Tapi kalau menurut Mbak Parjo kalian apakah? Ya kalian alam manusia lah. Begitu. Iya. Iya kan? Iya. Bedanya di situ. Iya. Bedanya di situ. Alam manusia. Gitu. Jadi tetap ada perbedaan. Begitu ya. Karena kalau jin itu sifatnya jamak, tapi kalau manusia itu satu golongan kan Begitu. Iya. Gitu. Satu golongan dalam arti ya ini gigi gitu loh. Yang ada ini manusia. Kan nggak ada manusia yang dilapis ke satu, kedua, ketiga kan nggak ada. Tidak Kan ada. satu lapisan. Hanya di satu lapisan. Satu dimensi. Iya. Itu bedanya di situ ya. Sebetulnya untuk sekelas Mbak Parjo yang sudah kawentar di alam bunian, apalagi di dalam waktu dekat mau ke Wentira, ya begitu. Sebetulnya tidak ada salahnya juga Mbak Parjo. Mudah-mudahan dikasih anugerah kemampuan dan tinggal di alam bunian. Nanti coba hadir ataupun ya katakanlah mendatangi alam peri begitu kan, tadi kan jin, peri, marakayangan begitu. Iya. Jadi begini, alhamdulillah ya. Itu bersamaan dengan doa yang diberikan oleh Den Bagus, sepertinya Mbak Parjo itu kelupaan untuk menceritakan. Begitu ya. Ya, jadi mohon maaf begini ya. Dari golongan manusia kan ada yang mampu ya menembus lapisan 1, kedua, ketiga dan selanjutnya. Iya. Bahkan mungkin ada juga yang bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak kayangan kan begitu. Iya. Dan tidak tertutup kemungkinan mungkin ada juga dari golongan manusia yang bisa naik ke kayangan kan begitu. Begitu. Jadi sebetulnya terkhusus Mbak Parjo ini, mohon maaf bukan lagi pamer ilmu memang. Mbak Parjo ini ya sudah melalang jagat sebetulnya. Dalam arti, Alhamdulillah. iya. Mbak Parjo ini sudah masuk ke alam siluman sudah, ya ke alam bunian memang ya di situ tempatnya. Iya. Ya ke alam hantu ya namanya, kalau ke alam manusia kan lewati kan begitu. Ke alam manusia sudah terbiasa, dan ke alam kayangan juga pernah sebetulnya. Begitu itu ya. Iya, mohon maaf ini baru sempat disampaikan. Jadi itu tadi penjelasan terkait jin. Ya peri juga ya Mbak Parjo tahu, karena Begitu sebelum ya. ke kayangan kan Mbak Parjo melewati tempat tinggalnya peri Kabupaten Bagus. Begitu ya. Jadi sebelum menuju ke alam kayangan melewati dimensi alam peri begitu ya. Iya, masuk ke melewati dimensi alam peri. Begitu. Iya. Dia tempat tinggalnya di awang-awang, di atas kita tapi di bawah kayangan. Begitu. Iya. Itu. Jadi kalau jin itu bahasa sebutan untuk makhluk gaib ya yang ada di bumi ini secara jamak. Begitu. Iya. Jadi kalau peri itu makhluk gaib yang ada di awang-awang. Terus tadi marakayangan itu dari golongan bidadari. Begitu. Iya. Ini penjelasan dari Mbak Parjo. Iya. Ternyata sahabatku semua ya, agak cukup lama Mbak Parjo nggak jumpa bareng kami di sini. Ternyata Mbak Parjo sudah melanglang jagat begitu bahasanya tadi. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin tambah top markot. Amin ya robbal alamin. Begitu juga dengan para sahabat yang turut serta menyaksikan. Ya mudah-mudahan ya itu kedepannya semakin bertambah semuanya lah, tentunya untuk hal-hal yang positif. Iya. Ya mohon maaf Den Bagus, karena Den Bagus tadi kayak gitu ceritanya ya, jadi ya nggak salah lah ya kan Mbak Parjo itu bukan memamerkan diri tapi menceritakan lah, menceritakan perjalanan ya seperti itu yang dilakukan sekian lama begitu. Karena mungkin itu bagian daripada ya
proses Mbak Parjo melakukan tafakur selama betul, ini. betul. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Memang sekian lama terkhusus kelana masa ini belum pernah mungkin dari sekian banyak episode ya belum pernah mungkin sesekali menghadirkan pihak-pihak dari golongan pria dan Iya, bagus. insya Allah. Tapi insya Allah kedepannya akan segera direalisasikan ya guna untuk menambah pengetahuan dan wawasan para sahabat semuanya kan begitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, jadi buat panjenengan semua yang ada rasa penasaran seperti apa sih jenis golongan bangsa peri, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel kami. Mudah-mudahan nanti bisa kami realisasikan, kami hadirkan makhluk gaib jenis bangsa atau golongan peri yang tadi menurut Mbak Parjo tinggalnya alamnya itu di awang-awang sahabat semua ya. Mudah-mudahan bisa tambah wawasan, tambah pengetahuan. Makanya kadang-kala ya kan kalau awang-awang itu kan sangat dekat dengan gunung-gunung yang tinggi. Iya. Makanya peri itu dominan kadang-kala bisa dijumpai oleh manusia pada waktu itu di pegunungan sebetulnya. Oh, seperti itu Karena ya. gunung itu sangat dekat dengan awang-awang. Iya. Tapi di sini ya walaupun jauh dari awang-awang dan jauh dari gunung ya. Iya, tapi karena kemampuannya sudah sangat jauh, insya Allah bisalah untuk menghadirkan beberapa sosok peri nantinya, insya Allah. Insya Allah. Karena memang cerita peri ini kan perlu juga untuk diketahui. Iya, betul. Kalau menurut Mbak Parjo, antara alam peri sama bidadari sana, kecantikan mana antara peri sama bidadari? Iya, bidadari ya cantik, peri ya cantik, Mbak Sayem paling cantik. Oh, bahasa yang paling cantik. Iya. Iya. Pertanyaanmu kan secara tidak langsung menggoda imanku, kan begitu. Iya toh? Ya enggak. Loh, karena ada unsur nilai perbandingan. Bila mana seorang laki-laki normal mengatakan si Polan lebih cantik, kasih sayang dan cintanya kepada istrinya itu sangat diragukan. Benar sih, dan bagus. Iya. Walaupun tatapan mata dan pandangan mata nggak bisa dibohongin, ya paling tidak ya kata-kata itu harus bisa berkata bohong daripada itu kita berkata jujur itu sebagai simbol ya kekurangan kita atas kasih sayang kita terhadap pasangan kita. Cetane nek kepengin duwe bojo ayu ngomong. Bercanda iya kan. Iya. Karena kan bojone apa Jopo paling ayu. Paling ayu. Iya. Bidadari bumi. Karena kamusnya begini Jopo. Di saat kita melirik cewek lain itu sebagai sebuah bukti ya. Ya, kalau hati kita itu ya sudah nggak murni lagi, terkhusus bagi laki-laki yang sudah punya pasangan. Apalagi kita sampai mengeluarkan kata pujian si Polan cantik, ya. Itu bisa dikatakan cinta kita kepada pasangan kita sudah hampir hilang begitu. Jadi seperti itu, bidadari cantik, pria cantik, tapi yang paling cantik bidadariku, bidadari kampung, Mbak Sayem. Ya. Iya mon. Inilah sebagai bukti, ya kasih sayangmu sama pasanganmu sangat diragukan Copo. Hampir 1 jam Mbak Parjo rawuh. Ya, kamu diam membisu. Begitu kamu itu ya mengeluarkan kata-kata hanya mempertanyakan makhluk apa yang paling cantik, setelah itu kamu diam. Iya. Mudah-mudahan istrinya Jopo nonton. Iya. Bentuk keruak. Iya. Nanti kan balik dari sini langsung ke Sentong. Iya, ke Sentong. Ke Sentong ya? Enggak lah, lelean. Enggak. Sah. Lelean loh. Iya. Keharmonisan sudah mulai hilang. Iya. Ingat anak udah gede-gede Jopo. Iya. Apa menono lakon. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ya
terlepas daripada, mohon maaf, terlepas daripada usaha pribadi, ya nggak ada salahnya juga Mbak Parjo ikut merekomendasikan pihak-pihak terkait khususnya dari golongan peri supaya segera mungkin hadir rawuh ke sini, kan begitu ya, dan bagus. Iya, bisa. Itu sebagai sebuah bukti, ya itu apa ya, pengabdian murid kepada maha guru. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Murid yang baik itu ya selalu mendukung atas apa yang diinginkan oleh gurunya. Iya. Tidak sebaliknya. Kongguyo. Jadi seperti itu nanti insyaallah lah, supaya ya ada tambahnya pengetahuan dan ya begitu juga ini tadi sudah ada penjelasan terkait makhluk gaib, yaitu walaupun sama-sama makhluk gaib ya beda golongannya dan beda tempat tinggalnya, kan begitu. Ya. Bila mana ada salah satu penggemar kelana massa ya yang penasaran di saat proses mediumisasi, ya kok ya kadangkala beda makhluk yang masuk kok beda reaksi medianya, kan begitu. Itu juga bisa dijelaskan, kan begitu. Tidak semua makhluk gaib yang masuk ke tubuh seseorang itu reaksinya itu brutal, reaksinya arogan, tidak. Disesuaikan dengan karakter makhluk gaibnya, disesuaikan dengan golongan makhluk gaibnya, kan begitu. Iya, betul. Contohnya lah Mbak Parjo ya, masuk ke dalam tubuh seseorang, sedangkan Mbak Parjo itu makhluk gaib dari golongan dunia. Bila mana lah Mbak Parjo masuk ke dalam tubuh seseorang ya dengan cara yang brutal, kayaknya kita tidak akan bisa tertawa ria, dan mungkin Mbak Parjo itu tidak bisa menyampaikan atas apa yang Mbak Parjo ketahui dan yang mungkin oleh beberapa penonton ini dibutuhkan atas pengetahuannya, kan begitu. Iya. Kalau cara penyampaiannya brutal gimana? Dia cenderung dominan di gerak fisik tanpa dapat informasi yang akurat ataupun yang informasi yang sifatnya jelas sejelas-jelasnya, kan begitu. Iya. Biasanya memang yang reaksinya seperti itu brutal dan sebagainya, arogan ya, bahkan sempat terjadi perkelahian bila mana diladenin, itu biasanya dari golongan-golongan yang fasik atau golongan-golongan yang kafir, yang mempunyai karakter, memang karakter angas, karakter brutal begitu. Iya. Tentunya mereka-mereka yang dari golongan seperti itu tidak mungkin dalam proses mediumisasi itu bisa membagi pengetahuannya, ya kan? Betul. Itu seperti itu. Jadi begitu sahabatku semua ya, uraian yang disampaikan oleh beliau Mbah Parjo terkait makhluk gaib yang masuk ke raga manusia atau mediator, katakanlah bahasanya, itu beraneka ragam reaksi yang muncul, dan itu biasanya disesuaikan dengan karakter si makhluk gaib tersebut. Bila mana karakternya itu, mohon maaf, bijaksana, apalagi muslim, alim, ya nggak mungkin dianya mau pecicilan, apalagi mencak-mencak seperti itu. Jadi bila mana kok ada makhluk gaib yang masuk ke raga manusia, itu petatang, petenteng, angas, itu memang ya mencerminkan dianya. Mungkin kalaupun catatan mengaku muslim, posisinya fasik, tapi dugaan kuat itu biasanya malah golongan yang lebih jauh dari itu, yakni golongan jin-jin kafir tentunya ya. Bila mana panjenengan ingat di beberapa video kami, tentunya saat kami awal mula mediumisasi guna untuk merungkatkan ya jajaran pesugihan kandang bubrah masa itu, tentunya di situ ada karakter yang memang sudah mewakili jenis golongan makhluk gaib yang memang kategorinya brutal. Namun tentunya perlu panjenengan pahami sahabatku semua ya, beberapa video belakangan dari beliau ataupun dia si makhluk gaib dari kalangan yang masa itu punya kerjaan terkait pesugihan kandang bubrah, tentunya alhamdulillah atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa kali pertemuan bahkan sampai terjadi olahraga ataupun pertempuran di situ, dianya dapat hidayah dan memeluk agama Islam. Dan yang terakhir hadir di sini sahabatku semua ya, yakni salah satunya dari pesugihan kandang bubrah masa itu yang telah rungkat, yakni Selokono. Begitu hadir kemari ya sudah
adem ayem, tentunya nggak pecicilan lagi macam dulu. Itu perlu untuk difahami, dimengerti buat panjenengan yang penasaran kenapa sih makhluk gaib itu kok reaksinya beraneka ragam. Ya tentunya didasari oleh karakter, kejiwaan, dan kepribadian si makhluk ini. Jadi untuk sekelas Mbah Parjo ya pastinya harus menghadirkan adem ayem, karena karakter Mbah Parjo itu ya memang top markotop. Begitu juga dengan pihak-pihak lain, terkhusus yang lainnya. Contoh nanti Prihadi, kalau beri pecicilan pencak-pencak ya aneh. Iya, betul. Ya memang seperti itulah. Dan terkait salah satu oknum pelaku kandang bupra dari golongan jin, itu kan masih ada salah satunya ya yang belum tobat dan tidak bisa beraktivitas karena masih dalam posisi terkurung. Dan itu letaknya nggak jauh-jauh dari tempat Mbah Parjo sebetulnya. Begitu ya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan nantinya bisa ada pertemuan balik, mana tahu yang bersangkutan bisa dibina. Iya, maksud saya ke situ. Iya. Jadi selesai satu barisan. Iya. Ya, satu golongan itu selesai semua, itu berpengaruh. Iya. Ya, berpengaruh. Paham ya? Insya Allah. Itu nanti segera direalisasikan saja. Insya Allah ya dengan adanya ya pengasingan sekian lama 1 tahun lebih itu kalau tidak salah, itu sudah cukup membuat dia itu jerah, dan mudah-mudahan ada hidayah tentunya buat yang bersangkutan nantinya. Semoga saja. Jadi biar tidak terkesan kita itu memisahkan dia dengan keluarganya. Betul. Melainkan bila mana nanti masih dikasih 1 kali kesempatan, dia tetap kekeh teguh pada pendiriannya, tetap ingin melakukan kesesatannya, baru kita akan mengambil tindakan yang jauh lebih tegas. Iya, seperti itu. Serasa cukup rawuhipun Mbah Parjo, karena Mbah Parjo itu ingin istirahat dan mempersiapkan diri dalam waktu dekat. Insya Allah akan segera melaksanakan kunjungan ke Wentira. Jadi mungkin Mbah Parjo ya akhiri sampai di sini. Mbah Parjo minta pamit, terkhusus buat penggemar Mbah Parjo Family yang berada di dekat daerah Wentira sekitarnya lah ya. Bila mana ada pertanyaan terkait kehidupan makhluk gaib yang ada di daerah Wentira, ya jangan lupa nanti ya ajukan pertanyaan itu dengan cara tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti insya Allah di saat Mbah Parjo rawuh kedepannya, insya Allah nanti akan Mbah Parjo jawab. Jadi seperti itu saja. Iya. Mbah Parjo minta pamit. Iya. Alhamdulillah, makasih atas kerawuhannya Mbah Parjo. Mudah-mudahan apa semua rancangan, langkah baik, tujuan Mbah Parjo terlaksana penuh keberkahan. Amin. Begitu juga dengan Ki Ageng yang ada di sini. Ki Ageng Bayu Kawilang sudah sangat kawentar disaksikan oleh beberapa lapisan-lapisan masyarakat yang ada di alam gaib, ya khususnya alam bunian ini sudah sangat kawentar begitu. Dan juga Ki Ageng yang lain, mudah-mudahan di saat mempunyai cita-cita yang belum terwujud, ya mudah-mudahan ya segera mungkin terwujud. Amin. Jadi seperti itu. Ya, atas nama kebaikan Mbah Parjo minta pamit dulu. Semoga Anda selamat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku semua ya, alhamdulillah proses mediumisasi temu kangen beserta bincang-bincang panjang tentunya bareng beliau Mbah ataupun Eyang Parjo tentunya telah usai. Itulah sekian banyak yang bisa diobrolkan, isi temu kangen dan beberapa pertanyaan yang diajukan beserta jawaban yang diberikan tentunya telah panjenengan saksikan. Mudah-mudahan ada isi
benang merah yang bisa dipetik guna untuk menambah wawasan kita semua dalam kehidupan ini. Di penghujung tentunya saya selaku Al-Fakir bareng kru semuanya di sini, bila mana ada tutur sapa, bahasa, mungkin perilaku yang kurang berkenan, intinya lahir dan batin tetap mohon maaf dan mohon pangapunten. Dan gak kalah penting, tentunya semoga panjenengan semua terhibur. Di penghujung dari saya, salam kelana masa, salam makin jaya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.